sekali saya Noli Velayati kembali dapat menjumpai Anda dalam program acara Gelar Seni. Jangan malu untuk berbudaya karena budaya adalah jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Tapi suatu prestasi itu ya menjaga bagaimana Sanggar Sirajudin ini bisa berkesinambungan sampai sekarang. Prestasi apa saja yang sudah diraih dari Sanggar Sirajudin?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sulawesi Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Noli Velayati kembali dapat menjumpai Anda dalam program acara Gelar Seni. Pemirsa, seni tari merupakan ekspresi jiwa manusia yang dituangkan melalui gerak yang ritmis dan juga indah untuk dapat dinikmati dan juga dapat dirasakan. Pemirsa, senang sekali di awal perjumpaan kita sudah bersama-sama menyaksikan persembahan tari dari Sanggar Seni Sirajudin, tari I.A. Rambangang yang dibawakan oleh adik-adik dari Sanggar Seni Sirajudin. Luar biasa indahnya. Dan saat ini di Studio 2 TVRI Sulawesi Selatan juga sudah hadir narasumber yang akan berbincang bersama kita. Yang pertama saya ingin menyapa ada Kakak Dian Sirajudin selaku pimpinan Sanggar Sirajudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dek Noli. Bagaimana kabarnya Kak Dian? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga di samping Kak Dian sudah hadir Bapak Abdul Basit selaku pengamat seni Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Abdul Basit. Bagaimana kabar Tak? Alhamdulillah. Baju-baju. Alhamdulillah selalu baju-baju untuk pemirsa TVRI Sulawesi Selatan. Nah, di awal perjumpaan tadi kita sudah sama-sama menyaksikan tari yang begitu luar biasa dari Sanggar Seni Sirajudin. Saya ke Kak Dian dulu selaku pimpinan Sanggar yang juga merupakan penata tari dari tari I.A. Rambangang yang baru saja dibawakan. Tari A. Rambangang. Rambangang, Iya, oke. Nah, untuk tarinya sendiri kalau boleh tahu maknanya seperti apa Kak Dian? Jadi tari A. Rambangang sendiri itu yang kita kenal itu umumnya tari 4 etnis. Namun sebenarnya artinya maknanya adalah menggambarkan bagaimana Sulawesi Selatan itu terdiri dari beberapa suku di dalamnya. Namun meskipun kita berbeda-beda, tetap serumpun dan satu akar. Baik, jadi walaupun di Sulawesi Selatan ini ada banyak sekali etnis-etnis budaya yang berbeda, tapi pada dasarnya kita ini tetap satu. Betul Ya Kak Dian ya. sekali. Baik, kalau untuk Pak Abdul Basit sendiri selaku pengamat seni seperti apa memaknai tari ini? Jadi kelihatan tadi visualnya menggambarkan 4 rumpun budaya Sulawesi Selatan. Jadi meskipun beragam, baik dari kostum maupun gerak, tapi kita rasakan bahwa ada kebersamaan di situ. Ada kesatuan, ada keharmonisan. Nah, itulah simbol-simbol gerak yang ditampilkan tadi baik. Demikian juga dengan bunyi-bunyian, jadi musik pengiringnya itu dia menggambarkan satu kombinasi, satu kolaborasi yang baik antara musik Makassar, Bugis, Banda, dan Toraja dalam satu orkestrasi atau satu komposisi musik. Baik, setiap tari kan mempunyai keunikannya masing-masing ya Pak Ya, Abdul Basit dan juga Kakak Dian. Kalau sebagai pengamat seni Pak Abdul Basit melihat tari tadi seperti apa keunikan dari tari tadi? Ya, keunikannya begini, 4 rumpun budaya ini meskipun disajikan dalam satu panggung, tapi mereka berbagi gitu. Artinya berbaginya begini, penari yang Makassar misalnya di awalnya menarikan Makassar, tapi di bagian tengah dia juga menarikan Bugis, menarikan Mandar maupun juga menarikan Toraja. Jadi tidak bukan bilang bergantian gitu. Mereka semua ikut menari bersama mereka juga. Jadi kita tidak tahu yang mana. Jadi penarinya misalnya kalau ada orang Bugis di situ kita tidak tahu, barangkali dia orang Mandar barangkali. Jadi satu kesatuan gitu yang tidak bisa dipisah. Kalau tadi saya melihat dari tari yang dibawakan dari Sanggar Sirajudin, saya melihat ada teriakan-teriakan dari penari laki-laki ya yang dibawakan tadi. Nah, itu sebenarnya menyimbolkan apa? Itu simbol semangat gitu. Semangat. Ya, semangat. Jadi misal dia menggambarkan bagaimana orang Toraja dengan etos kerja yang tinggi gitu. Mereka dalam berekspresi kesenian seperti tadi, mereka biasa berteriak-teriak, kalau tidak salah istilahnya meoli. Meoli. Ya, meoli. Dalam seni tari itu istilahnya meoli. Bukan seni tari, dalam keseharian masyarakat Toraja ya. Bukan hanya menari, dalam ekspresi budaya yang lainnya juga teriak-teriak. Itu meoli kalau tidak salah ya. Yang pastinya artinya menggambarkan semangat semangat. Kegembiraan seperti itu ya. Oke. Untuk Kakak Dian sendiri kalau melihat tari tadi luar biasa indahnya, luar biasa semangatnya. Kalau boleh tahu terinspirasi dari mana sehingga Kakak Dian bisa menciptakan tari kreasi yang begitu luar biasa? Inspirasinya ya kenapa kita berbeda, jangan dianggap berbeda gitu. Jadi meskipun kita berbeda, walaupun kita berbeda di Sulawesi Selatan ini, kita harus saling merangkul, saling
menganggap bahwa kita bersaudara. Seperti kenapa saya masih menggunakan iringan lagu tari Mandar, meskipun Mandar itu adalah Sulawesi Barat, namun sebelumnya sebenarnya Mandar itu adalah rumpun keluarga dari Sulawesi Selatan. Jadi mengapa ada lagu Mandar, kemudian ada baju Mamasa, Mamasa kan juga Sulbar ya. Jadi jangan dipisahkanlah kita yang berbeda ini. Gitu aja. Oke, balik lagi berarti memang ingin merangkul supaya kita Bulo kembali lagi Sibatang. menjadi satu kesatuan ya, Iya. yang tidak bisa dipisahkan. Seperti kata kakak Dian tadi, kalau kita semua ini bersaudara ya, Kak Dian. Oke, nah untuk Sanggar Sirajudin sendiri eksistensinya sampai saat ini sudah seperti apa, Kak Dian? Kalau Sanggar Sirajudin sendiri itu berdiri sejak 1984 hingga sekarang, masih aktif. Sudah banyak generasi yang diciptakan, kemudian banyak juga alumni-alumni Sanggar yang sudah berdiri sendiri dengan sanggarnya. Tapi kita masih saling silaturahmi, kemudian bertukar panggung, sama-sama pentas di satu panggung kadang-kadang, kemudian karya-karya yang diciptakan juga sudah lumayan banyak ya. Jadi saya dari Bapak kemudian pindah ke saya, jadi generasi kedua. Turun-temurun dari orang Dari tua orang tua. sekarang sudah Iya. menjadi Kakak Dian ya, yang Iya, memimpin Sanggar bersaudara. Sirajudin. Luar Iya. biasa sekali. Nah, untuk sejauh ini Kak Dian, prestasi apa saja yang sudah diraih dari Sanggar Sirajudin? Sanggar Sirajudin kalau di bawah pimpinan Bapak saya dulu sudah alhamdulillah sangat banyak dikenal orang ya, karena Bapak juga salah satu budayawan Sulawesi Selatan. Sudah mengukir banyak nama di luar negeri bersama beliau juga. Jadi sudah lumayan melanglang buana juga. Cuman tinggal bagaimana saya dan saudara-saudara, teman-teman semua sekarang melanjutkan bagaimana perjuangan Bapak dulu merintis Sanggar. Dan itu sangat tidak gampang gitu. Jadi banyak kendala, banyak masalah, namun itulah tantangannya, kita harus menjawab sendiri. Dan dari situlah bisa menghasilkan prestasi-prestasi yang luar biasa untuk Sanggar Sirajudin sendiri ya, Kak Dian? Amin. Baik. Nah, untuk Bapak Abdul Basit sendiri, tadi kan dikatakan kalau Sanggar Sirajudin ini sudah turun-temurun dari ayahanda Kakak Dian, sekarang sudah menjadi di bawah kepimpinan Kakak Dian sendiri. Nah, seperti apa kita melihat seorang anak muda Kakak Dian Sirajudin memimpin Sanggar yang begitu luar biasa, seperti apa kita melihat? Ya. Sebelum itu ditanyakan, saya mau tambahkan sedikit. Setiap orang ditanya prestasi itu bukan tidak serta-merta kompetisi. Tapi suatu prestasi itu ya menjaga bagaimana Sanggar Sirajudin ini bisa berkesinambungan sampai sekarang, dari almarhum Pak Sirajudin sampai ke anaknya, itu suatu prestasi. Menjaga keberlanjutan dan memelihara kesinambungan berkesenian itu suatu prestasi. Jadi tidak harus kompetisi bilang juara 1, juara 2, tidak ada. Nah, yang kedua, diperlukan generasi muda seperti Ananda Dian ini. Saya panggil Ananda karena saya hampir seumuran dengan almarhum bapaknya gitu. Saya biasa main sama beliau. Itu belum tentu loh semua orang tuanya seniman, belum tentu anaknya bisa menjadi penerus. Barangkali bisa jadi profesinya lain gitu. Nah, saya salut yang begitu, bahwa mereka masih mau memelihara apa yang sudah diwariskan oleh orang tuanya. Almarhum bapak ibunya ini dua-dua seniman gitu. Jadi salah lah kalau anaknya tidak seniman. Jadi Pak Abdul Basit sendiri melihat sangat luar biasa sekali. Ya. Luar biasa ya, untuk seorang anak muda Kakak Dian bisa memimpin Sanggar yang luar biasa, sudah dibesarkan oleh ayahandanya. Baik. Nah, untuk Kakak Dian sendiri sejauh ini, tadi kan dikatakan Bapak Abdul Basit kalau prestasi-prestasi itu bukan ditorehkan hanya karena mendapatkan juara, tetapi bagaimana kita bisa berkesinambungan hingga saat ini, ya kan? Nah, berarti saya juga bisa menyimpulkan bahwa prestasi-prestasi itu apabila Sanggar itu berhasil menciptakan kreasi-kreasi tari yang dimiliki, seperti itu. Nah, sejauh ini sudah berapa banyak kreasi tari yang diciptakan oleh Sanggar Sirajudin? Saya rasa ratusan ya, dari Bapak hampir 90-an, dan itu semua sudah hampir punah saya rasa, karena setiap tahun itu ada beberapa karya Bapak yang
lahir, tapi tidak diteruskan oleh kakak-kakak senior terdahulu. Jadi hanya beberapa saja yang masih lestari sampai tahun sekarang. Namun di bawah pimpinan saya sudah ada sekitar 15 karya baru lagi lahir. Dan sebentar saya akan menampilkan karya yang terbaru saya, Tari Sailong namanya. Luar biasa. Nah, kalau untuk Kakak Dian sendiri sejauh ini seperti apa kita melihat perkembangan tari, khususnya di Kota Makassar? Seperti apa kita melihat? Perkembangan tari ya lumayan sangat maju ya, karena banyak pengaruh dari luar, terutama sosial media itu juga sangat membantu kemajuan ini seni tari di masyarakat Makassar. Namun banyak juga yang salah mengartikan bahwa budaya Sulawesi Selatan itu selalu disamakan dengan budaya luar, misalkan dari Jawa, dari Bali, dari Kalimantan. Banyak yang mencampur adukan, jadi kita hampir kehilangan identitas dan keorijinalanin budaya kita sendiri gitu. Jadi sangat disayangkan sebenarnya dalam hal itu. Cuman saya menghimbau untuk generasi muda, jangan patah semangat, jangan malu untuk berbudaya, karena budaya adalah jati diri kita sebagai bangsa Indonesia dan sangat mahal untuk negeri-negeri di luar sana. Gitu. Itu pesan khusus dari Kakak Dian, seorang pimpinan sanggar. Nah, kalau untuk harapan sendiri Kak Dian seperti apa? Khususnya untuk adik-adik kita mungkin yang saat ini juga sama seperti Kak Dian mencintai berbagai macam seni yang ada di Sulawesi Selatan. Seperti apa harapannya Kak Dian ke depannya? Harapan saya, ayo terus kita mencintai budaya kita, karena Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, terutama Sulawesi Selatan. Banyak sekali budaya-budaya yang belum tergali, daerah Bugis, Makassar, Toraja apalagi, sangat banyak sekali budaya yang belum kita ketahui sebenarnya bahwa itu adalah jati diri kita. Masyarakat sekarang kebanyakan lebih cepat puas dengan apa yang telah diperoleh. Saya rasa jangan patah semangat lah untuk adik-adik generasi muda. Ayo kita berbudaya, jangan mau dikalah sama orang bule yang pintar main gamelan. Kita juga harus bisa memperkenalkan budaya Makassar, Sulawesi Selatan ke mancanegara. Nah, kalau untuk Pak Abdul sendiri seperti apa harapannya untuk generasi muda? Ya, yang pertama adalah kebudayaan itu bukan sesuatu yang statis. Kebudayaan itu dinamis dan biarkan dia terus berkembang. Tapi dengan catatan bahwa kita masuk dalam frame-frame, bukan sekadar estetika, tapi kita masuk dalam frame etika. Bagaimana kita menjaga kebudayaan Sulawesi Selatan ini, khususnya dalam bingkai tetap memelihara itu tadi, misalnya etnis Makassar dengan cirinya tersendiri, Mandar dengan cirinya sendiri, Toraja, Bugis, begitu juga yang lain. Nah, untuk itu bahwa tugas kita adalah mampu memfilter itu segala macam budaya-budaya asing, sehingga tetap kita memiliki identitas tersendiri. Baik, nah terima kasih untuk Kakak Dian Sirajudin selaku pimpinan Sanggar Sirajudin sudah hadir di Studio 2 TVRI. Terima kasih juga untuk Bapak Abdul Basit selaku pengamat seni di Sulawesi Selatan juga sudah hadir, dan terima kasih untuk seluruh pemirsa Sulawesi Selatan dimanapun Anda berada yang sudah menyaksikan program acara Gelar Seni hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita kali ini, kita akan sama-sama menyaksikan persembahan Tari Sailong dari Sanggar Seni Sirajudin yang sekaligus akan mengakhiri perjumpaan kita pada episode Gelar Seni edisi hari ini. Dan akhir kata, saya Noli Velayati mewakili seluruh kabit kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa dalam program acara Gelar Seni selanjutnya.